Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua yang berkata demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Grafik Kepemimpinan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang hari ini dia menjadi seorang pemimpin, dia pasti akan melewati proses dari grafik yang paling bawah, menengah, dan sampai grafik atas dalam kepemimpinannya. Dan kalau saudara mungkin tidak jadi pemimpin, mungkin saudara ada di dalam satu pelayanan, pasti grafiknya dari bawah, menengah, dan ke atas. Atau saudara ada di dalam satu bisnis, usaha, dan pekerjaan, saudara juga akan mengalami grafik dari yang di bawah, menengah, dan juga yang paling atas. Dan ternyata saudara, Tuhan juga membawa Daud menjadi seorang pemimpin melewati 3 grafik kepemimpinan. Dan ini yang mau saya share buat saudara. Kita mau lihat yang pertama. Kita pindah di ayat yang lain dari Alkitab, bahwa Daud adalah orang yang melewati proses kepemimpinan dari bawah. Yang pertama, kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai ayat 35, nanti saudara baca di sana. Daud berkata di situ, intinya bilang gini, bahwa dia adalah orang yang menjadi pemimpin yang menggembalakan 2-3 kambing domba ayahnya Isai. Jadi ketika dia mau lawan Goliat, saudara-saudaranya orang bilang dia nggak mungkin bisa. Dia bilang dia udah terbiasa. Yaitu dia menjadi pemimpin, menjadi gembala atas 2-3 kambing domba ayahnya. Daud tidak gengsi. Waktu dia diangkat oleh Isai menjadi pemimpin kecil untuk menggembalakan 2-3 kambing domba ayahnya Isai. Dan kemudian Daud mengalami progres kepemimpinan, grafiknya naik. Tadi 2-3 kambing domba saudara, Daud, dan dia menggembalakan, dia memimpinnya di padang. Tapi kita mau lihat di grafik kedua, Daud mengalami progres kepemimpinan yang lebih baik, yaitu ada saudara dan saya bisa lihat di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 yang tadi saya bacakan buat saudara. Ketika Daud dikejar oleh Saul, ketika Daud lari sampai di Gua Adulam, di sana ada 4 kategori orang yang pergi mengikuti Daud. Di dalam ayat itu bilang, sanak saudara dan keluarganya mendengar dia lari di situ, bersembunyi, lalu mereka pergi mengikut dia. Yang kedua, ada orang-orang yang dikejar-kejar hutang, dikejar tukang penagih hutang, itu juga datang kepada Daud. Yang ketiga, ada orang-orang yang hidup dalam kesukaran, itu di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 tadi yang saya baca buat saudara. Yang ketiga, tipe orang-orang yang hidupnya dalam kesukaran. Dan yang keempat, di situ dibilang, dan orang-orang yang sakit hati. Ini ayat ini luar biasa loh saudara. Jadi 4 kategori orang ini semua datang kepada Daud, tapi Daud dalam situasi yang tidak baik. Lalu Alkitab bilang di situ, lalu Daud menjadi pemimpin atas mereka. Berapa jumlah mereka? Firman itu berkata jumlah mereka ada 400 orang.
Jadi kalau saya bagi setiap kategori, ini saya yang bagi ya saudara. Ada 4 kategori dari keluarganya, dari orang-orang yang sukar, orang-orang yang dikejar tukang piutang, dan orang-orang yang sakit hati. Saya bagi rata aja 100, 100, 100, 100. Daud punya grafik kepemimpinan meningkat. Dari 2-3 kambing domba ayahnya di padang, sekarang di Goa Adulam, Daud bisa memimpin 400 orang. Sekalipun orang-orangnya gak hebat-hebat, bahkan semua orang itu penuh kasus. Saya percaya di poin yang kedua ini banyak pemimpin pasti keberatan untuk memimpin. Apalagi kondisi Daud tidak sedang baik-baik saja. Tapi hebatnya Daud tidak menolak untuk memimpin orang-orang ini. Orang-orang yang hidup dalam kesukaran, orang-orang yang sedang dikejar tukang piutang, orang-orang yang sakit hati, dan keluarga. Daud berproses dari menggembalakan 2-3 kambing dombanya, dari pemimpin 2-3 kambing domba, naik menjadi pemimpin 4 golongan orang tadi, dan jumlahnya 400. Jumlahnya meningkat, posisi Daud juga meningkat. Yang terakhir, grafik kepemimpinan Daud kemudian bukan sampai saja di situ, tapi yang ketiga di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-12. Di sana menceritakan bahwa Daud akhirnya menyadari bahwa dia diangkat, diurapi oleh Allah menjadi raja untuk memimpin satu bangsa, yaitu Israel, dengan jumlah yang ribuan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengalami progres kepemimpinan dari yang di bawah, menengah, baru yang paling atas. Daud menjadi pribadi yang dibentuk sebagai seorang pemimpin, dari yang hanya menjadi pemimpin atas 2-3 kambing domba ayahnya, kemudian naik menjadi pemimpin atas 4 kategori orang yang bermasalah. Tapi yang ketiga, dia naik menjadi raja. Saya ulangi, menjadi raja untuk satu bangsa, yaitu bangsa umat pilihan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan mau ingatkan saudara dan saya hari ini, grafik Daud itu dari bawah, menengah sampai ke atas. Itu artinya setiap saudara yang mau dibawa Tuhan sampai di posisi atas sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang benar-benar dipilih untuk dibawa pada level teratas, Allah selalu akan membawa kita dimulai dari titik bawah, menengah, dan paling atas. Dari grafik terbawah, grafik menengah, dan grafik yang paling atas. Ingat, karakter Daud tidak berubah waktu dia memimpin dari 2-3 kambing domba, dari 400 orang yang bermasalah, dan sampai kepada satu bangsa. Yang tidak berubah adalah dia tetap mencintai Tuhan, dia tetap hidup berpaut sama Tuhan, dia tetap hidup memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Mari teladani bagian ini supaya Allah membawa kita menjadi orang-orang yang mulai dari grafik yang bawah, grafik rohani, grafik kepemimpinan, grafik pelayanan, grafik bisnis, grafik keuangan kita. Mulai dari bawah, mulai dari menengah, dan sampai kepada grafik paling atas. Tapi kita tidak boleh berubah setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Tapi kita tetap hidup intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami grafik kepemimpinan yang sama seperti Daud di dalam Tuhan. Amin.